Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau Eh, Alhamdulillah bertemu kembali Bapak Ibu guru hebat Jawa Barat yang kami cintai, bertemu kembali dengan timnya Nunung, Cahyo, dan Saifullah. Kali ini saya selaku host mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu guru hebat sekalian, juga kepada para instruktur yang terbaca ini masih Bu Lina aja ya, yang lainnya mungkin saya belum tahu, saya mohon maaf. Eh, Baik, kali ini kita akan membicarakan tentang salah satu alternatif program untuk membuat penilaian bagi siswa kita, yaitu dengan program Quizzes. Nah, kali ini akan disampaikan oleh Pak Cahya dan moderatornya adalah Pak Saifullah. Nah, sebelum kita maju ke acara selanjutnya, sebelumnya mari kita berdoa bersama agar kegiatan webinar kita kali ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan ilmu yang dibagikan berkah bermanfaat bagi kita, khususnya bagi pendidikan di Jawa Barat. Mari berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cukup selesai. Baik, saya langsung persilahkan kepada Pak Sai selaku moderator di webinar kali ini. Silakan Pak Sai. Oke, terima kasih Ibu Nunung. Bapak Ibu guru hebat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan melaksanakan webinar dengan tema yaitu optimalisasi kuis ujian online. Nah, ini sangat relevan sekali bagi Bapak Ibu guru ya di sekolah, dan kita bisa dengarkan nanti paparan dari Pak Cahya ya. Oke. Sebelumnya dulu Pak Cahya pada Bapak Ibu bahwasanya Pak Cahya ini adalah seorang pendidik ya, pendidik dan pengajar di SMA 2 Sukatani. Beliau adalah guru kimia ya di sana, dan juga merangkap sebagai pengelola ujian online di sekolahnya. Nah, kita dengarkan apa yang akan beliau bagikan kepada kita semua. Semoga bisa saling berbagi dan juga saling menambah hasanah keilmuan kita. Oke, supaya tidak memperpanjang mukadimah lagi, saya langsung persilahkan kepada Pak Cahya untuk menyampaikan sebuah materi dan juga saling berbagi pada itu. Pada Pak Cahya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak saya selaku moderator. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam. pada sesi kali ini kita akan sharing tentang optimalisasi kuisis untuk ujian online. Eh, Tak lupa kami menyapa dulu para instruktur yang sudah hadir, Bapak Ibu guru peserta webinar kali ini. Mari kita sama-sama sharing kali ini tentang kuisis untuk ujian online. Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi dengan kuisis ya Bapak Ibu. Jadi mungkin eh, dalam sesi kali ini mungkin saya akan menjelaskan sedikit bagaimana kita bisa mengoptimalkan kuisis untuk ujian online. Nah, sebelum memulai kuisis, kita pertama-tama sebagai seorang pendidik kita harus membuat akun dulu Bapak Ibu. Kalau siswa bisa membuat akun, bisa juga tidak. Tapi kalau untuk guru untuk membuat soal ya harus membuat akunnya. Kemudian nanti kita akan bahas bagaimana cara membuat soal kuis dengan mudah dan cepat dan sesuai dengan keinginan kita tentunya. Kemudian bagaimana mengatur kuisis untuk ujian. Kemudian nanti kita bisa diskusi, sharing dan tanya jawab. Oke. Baik, seperti ini Bapak Ibu untuk membuat akun kuisis. Bapak Ibu mungkin sudah bisa. Silahkan diklik pojok kanan atas itu untuk daftar atau sign up. Kemudian mengisi biodata,
email tentunya, dan memilih sebagai guru. Seperti itu. Ini panduan singkat untuk pembuatan akun. Kemudian oke. Ya. Kemudian bagaimana cara membuat soal dengan mudah dan cepat? Pertama-tama di pojok kanan atas setelah login itu klik dashboard guru, Bapak Ibu. Klik dashboard guru, nanti akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita buat kuisnya, Bapak Ibu. Buat kuis baru. Kemudian tulis judul kuisnya, kemudian tulis pertanyaannya. Suara saya bisa didengar jelas, Pak saya? Bisa? Ya, bisa Ya. Pak, bisa. Baik. Bisa. Nah, kita bisa milih itu Bapak Ibu, pilihan ganda atau kotak centang dan sebagainya. Yang sering kita gunakan hanya pilihan ganda dan kotak centang itu Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, oke, sebelum ke pengaturan, kita akan coba mempraktekkan bagaimana membuat soal dengan mudah dan cepat sesuai dengan keinginan kita. Bisa kita masuk ke Google, klik quizzes.com. Baik Bapak Ibu, ini pakai HP ya Bapak Ibu ya. Ini pakai HP. Kalau misalkan pakai laptop pun sama saja. Jadi bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop. Baik Bapak Ibu, ini buat kuis. Misalkan kita akan mencoba membuat kuis. Bagaimana kalau kita membuat kuis matematika tentang trigonometri? Karena kalau di matematika nanti ada equation ya Bapak Ibu ya. Apakah bisa? Kita coba pilihan ganda seperti ini. Oke, misalkan kita nulis sin 30 itu gimana? Sin 30 derajat ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa masukkan ini. Oke. Oh ya, mohon maaf kalau misalkan pakai HP, equation-nya tidak bisa muncul Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau dengan laptop ini bisa. Ya. Kebetulan saya ini menggunakan smartphone jadi tidak bisa untuk equation-nya. Jadi kalau misalkan ingin menggunakan equation-nya bisa menggunakan handphone ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan yang saya bilang tadi, sebentar. Coba kita ke situs desktop. Nah, ini mirip dengan handphone ya Bapak Ibu. Mirip dengan handphone. Coba kita edit lagi. Kita klik edit. Kemudian coba kita, kalau untuk memudahkan kita pakai teleport ya Bapak Ibu ya. Teleport. Apa bedanya pertanyaan baru dengan teleport? Kalau pertanyaan baru artinya kita nulis pertanyaan baru. Kita nulis sendiri pertanyaannya Bapak Ibu. Tapi kalau menggunakan teleport kita mengambil kuis yang ada di, atau mengambil pertanyaan yang sudah ada di kuisis Bapak Ibu ya. Nah, di sini banyak Bapak Ibu. Kalau kita ngetikkan trigonometri akan banyak muncul misalkan perbandingan trigonometri. Serah kita ya Bapak Ibu ya. Misalkan ini. Oke. Tinggal tambah aja Bapak Ibu. Oh, maaf. Tinggal tambah. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu bisa menambahkan macam-macam di sini. Kalau Bapak Ibu lihat di sini kita bisa duplikat. Oke, saya besarkan. Oke, di sini ada atur, ada duplikat dan ada hapus pertanyaan. Kalau misalkan kita mau atur, misalkan atur ya. Klik aja atur. Nah, nanti akan muncul seperti ini.
Nah, ini sin 60. Misalkan apa sin 60 kita ganti, jangan 60. Nah, kita jangan 60, ganti 30 misalkan. Oh ya, di HP di HP bisa ya, Bapak Ibu. Tapi tampilannya harus situs desktop. Kalau saran saya mendingan menggunakan laptop, Bapak Ibu. Ini agak susah kalau menggunakan handphone. Misalkan sin 0 aja. Ya, cos 0. Cos 0 itu nilainya berapa Pak saya kalau cos 0? Cos 0 nilainya 1 ya? Halo, halo. Ya, cos 0 nilainya 1 kan? Kenapa? Iya. Ya, misalkan nih, cos 0 itu nilai 1. Jadi kita bisa mengedit jawaban, bisa mengedit soal. Seperti itu Bapak Ibu, tinggal klik simpan saja Bapak Ibu. Ya, sudah tersimpan, jadi sudah diganti pertanyaannya. Jadi kita bisa mencari soal yang ada di kuisis, kemudian masukkan ke soal kita Bapak Ibu. Kemudian kita bisa juga mengedit dengan atur tadi, bisa menduplikat soal Bapak Ibu, bisa juga untuk menghapus soal. Saya sarankan menggunakan laptop ya Bapak Ibu untuk membuat kuis seperti ini, tidak menggunakan handphone. Kalau misalkan sudah ya kita selesai, kembali saja, kembali kemudian disimpan Bapak Ibu. Ya, mau ditambahkan gambar nggak apa-apa, atau bahasanya silahkan, mau bahasanya apa, misalkan Inggris ya Inggris saja. Kemudian kelasnya Bapak Ibu kelas 10 misalkan, kelas 10 kemudian simpan seperti ini. Nah, seperti ini. Kita sudah jadi kuisnya Bapak Ibu. Kuis kita sudah jadi. Atau ada langkah lagi yang lebih mudah. Lebih mudahnya mungkin kita bisa ini, kalau Bapak Ibu melihat, bisa selain teleport tadi, kalau kita nggak mau ngedit, kita bisa temukan kuis. Bukan buat kuis, tapi temukan kuis. Temukan kuis, misalkan kita trigonometri ya Bapak Ibu. Trigonometri. Halo, Pak Cahya. Ya, suaranya kurang jelas ya. Oke, sudah terdengar lagi Bapak? Agak didekatkan sepertinya Oke. mic-nya. Sudah terdengar lagi? Siap, Oke, dilanjutkan. ini caranya untuk agar lebih mudah lagi Bapak Ibu. Jadi tinggal klik saja tadi, saya ulangi lagi. Klik kuisis, kemudian temukan kuisis, temukan kuis. Nah, kita cari apa yang mau kita cari tadi. Misalkan trigonometri. Trigonometri. Lihat semua coba. Nah, ini akan banyak sekali. Ibu tentang trigonometri. Bentar, maaf. Oke. Ini ya. Saya ulang lagi. Trigonometri, kemudian enter. Nah, ini banyak Bapak Ibu, banyak sekali Bapak Ibu. Misalkan kita pakai yang ini. Klik saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa langsung edit di sini Bapak Ibu. Ini sudah jadi kuisisnya dari orang lain. Kita akan membuat kuis kita dari orang lain, tinggal kita edit. Boleh bisa diedit seperti tadi. Kalau sudah selesai mengeditnya, ini kan langsung ketemu, soalnya banyak. Jadi bedanya dengan yang tadi gimana? Kalau yang tadi teleport itu mengambil soal satu persatu dari berbagai macam kuis yang sudah ada di kuisis. Tapi kalau ini kita hanya mengambil salah satu kuis, kemudian kita edit Bapak Ibu. Nah, ini cara paling mudah dan cara paling cepat kalau untuk membuat soal seperti itu. Kemudian
setelah selesai mengedit, langkah selanjutnya gimana? Selanjutnya adalah mengaplikasikan kuisnya. Pakai apa? Boleh pakai main langsung, boleh pakai jadikan PR. Pilih jadikan PR. Nah, di sini ada Bapak Ibu, di sini ada tanggal kadaluarsanya, mau tanggal berapa? 23 April misalkan. Jamnya berapa? 12.30 misalkan. Seperti itu. Nah, kemudian sebelum lanjutnya silahkan lihat yang bawah. Di sini ada, kalau pengaturannya bahasa Indonesia ini lebih mudah. Peluang siswanya, peluang mengerjakannya mau berapa? Mau 1, 2, 3, 4, 5 atau tak terbatas. Kalau misalkan 1 atau 2, siswa diwajibkan punya akun Bapak Ibu. Tetapi kalau misalkan tak terbatas, siswa tidak butuh akun, tidak apa-apa. Artinya siswa tidak memiliki akun, tidak masalah Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian di sini ada tunjukkan pertanyaan di game. Ini bisa mati, bisa hanya validasi, dan bisa aktif. Kalau aktif itu jawabannya nanti akan keluar Bapak Ibu. Misalkan jawabannya B, anak menjawab A, maka B-nya akan berwarna hijau. Itu kalau kita pilih aktif. Tapi kalau hanya validasi, kalau misalkan kuncinya B, anak jawab A, maka A itu akan merah, tapi B tidak akan hijau. Artinya anak cuma tahu bahwa jawabannya itu jawab benar apa salah. Itu hanya validasi. Tapi kalau mati, ya kalau mati berarti tidak akan berubah. Langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kemudian tunjukkan jawaban setelah babak selesai. Nah, saran saya kalau misalkan hanya untuk latihan boleh. Tetapi kalau misalkan untuk ujian ya mendingan dimatikan saja Bapak Ibu. Seperti itu. Power up ini kekuatan ya Bapak Ibu ya. Siswa mendapatkan poin bonus dan kemampuan menyenangkan lainnya. Misalkan kalau dia jawab soal dengan benar dengan waktu singkat, maka dia akan dapat power lebih, dapat nilai tambah. Bisa juga dapat power 50-50, berarti menghilangkan 2 jawaban dan seterusnya. Waktunya, apakah waktu tiap soal mau dibatasin ataupun tidak, silahkan. Kalau saran saya dimatikan saja nggak apa-apa. Tunjukkan papan peringkat itu nanti setelah siswa menjawab. Nah, setelah siswa menjawab itu nanti akan tunjukkan dia ranking berapa jawabnya. Seperti itu. Pilihan jawaban acak, pilihan pertanyaan acak, silahkan, boleh diacak, boleh tidak. Kemudian pertanyaan penebusan ini dimatikan saja Bapak Ibu kalau untuk ulangan. Kalau tidak ulangan ya silahkan. Kalau hanya untuk latihan saja nggak apa-apa, dihidupkan. Seperti itu untuk pengaturan permainannya. Nah, kalau sudah bisa dilanjutkan ya Bapak Ibu ya. Bisa lanjutkan. Oke. Nah, bisa lanjutkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kalau lihat berbagi link, diklik saja berbagi linknya, kemudian nanti akan kita kopas ke WhatsApp group atau ke anak kelas ya Bapak Ibu ya. Ataupun bisa juga masuk ke quizizz.com kemudian dikasih kode 461296. Itu kode kelas kita Bapak Ibu. Atau maaf, kode quiz yang kita buat tadi. Kemudian quiz ini kalau misalkan saya nggak mau pakai quiz online, saya mau quiz di sini jadiin quiz offline misalkan, bisa Bapak Ibu dengan cara di sini ada tombol ya, ada tombol print sama tombol download. Jadi bisa Bapak Ibu bisa download ataupun bisa ngeprint soal yang sudah kita buat tadi seperti itu ya. Seperti itu. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu, sudah jadi quiz kita. Oke. Nah, ini maaf ya, ini tadi yang kita buat. Ini dua pertanyaan, ada yang kalau yang kita buat tadi 2 pertanyaan itu masuknya ke kuis kita. Tapi kalau yang barusan kita buat tadi, karena kuisnya orang kita edit, nggak akan masuk ke kuisku, tapi langsung akan masuk ke hasil Bapak Ibu. Nah, ini
eksekusi 2 menit yang lalu. Artinya kita bikin kuis tadi 2 menit yang lalu, seperti itu. Nah, ini ya Bapak Ibu cara membuat kuisnya. Kemudian cara melihat hasilnya seperti apa ya tadi? Hasil, klik hasil, kemudian kita pilih. Misalkan yang sudah pernah saya buat ini. Nah, ini Bapak Ibu. Ini hasilnya. Ini hasilnya Bapak Ibu, yang dipakai adalah yang persentasenya ya Ibu ya, bukan nilainya. Nilai ini bisa ketambahan kalau dapat tadi power up, tadi nambah, bisa nilai bisa nambah. Tapi yang kita lihat adalah persentasenya, benar berapa, salah berapa, seperti itu. Nah, ini kalau mau ngelihat pertanyaannya, siapa yang jawab benar, siapa yang jawab salah, ternyata nomor 1 yang jawab benar ada 88%, yang jawab A 0%, B 0%, C 88%, yang jawaban benar D 13%. Seperti itu Bapak Ibu. Bisa juga ini kita download Bapak Ibu. Hasil ini kita bisa download. Nah, hasil ini kita bisa download. Kita lihat. Oke. Nah, ini Bapak Ibu hasil kuisnya. Question. Ini question atau player. Nah, kita bisa melihat player. Persentasenya seperti ini. Ya. Bisa juga lihat bahwa mereka mengerjakan pakai Chrome atau pakai HP juga bisa kelihatan seperti ini. Kalau misalkan mau lihat pertanyaannya seperti ini, ada 10 pertanyaan. Soal pertama benar 14, salah 2. Unattempted itu artinya tidak menjawab ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi kuisis itu bisa macam-macam ya Bapak Ibu ya. Bisa untuk apa namanya tadi, pilihan ganda, bisa juga untuk centran. Kalau mau cepat ya kita bisa tinggal nyari kuisis yang sudah dibuat sama rekan kita yang ada di kuisis, tinggal kita edit, atau kita bisa juga buat soal sendiri seperti itu. Paling mungkin seperti itu Pak Saifullah yang bisa kami sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Halo? Oke, terima kasih. Ya, terdengar suara saya Pak Cahyo? Ya, terdengar Pak. Halo? Ya, terdengar. Oke, terima kasih Pak Cahyo. Kita sambut juga nih, ada kedatangan dari peserta, yaitu akademik dari SMA 4 Bandung. Selamat datang Bapak dan selamat berbagi. Juga akademik dari SMA IPS. Ya, selamat datang Bapak Ibu guru sekalian. Alhamdulillah bisa. Oke, ini ada pertanyaan nih Pak Cahyo terkait kuisis. Kira-kira kuisis itu bisa disinkronkan nggak sih dengan Classroom seperti itu? Oh ya, bisa ya Bapak Ibu. Kuisis bisa kita sinkronkan dengan Classroom. Bisa lihat di sini. Di sini ada kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada kelas Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengirim ke Google Classroom asalkan akun kita yang pakai di Google Classroom sama dengan akun kita yang dipakai di kuisis. Emailnya sama Bapak Ibu. Mungkin seperti itu. Jadi bisa disinkronkan dengan Google Classroom. Ada lagi Pak saya? Sepertinya sampai saat ini hanya itu saja Pak. Dan semoga dengan sharingnya kita bisa sama-sama ya untuk Indonesia juga. Oke, Pak Cahyo, mungkin untuk terakhir closing statement dipersilakan Pak Cahyo. Ya, oke, baik, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita bisa menularkan ilmu kita ke teman-teman guru kita, apalagi sekarang sedang WFH. Insya Allah semoga ilmunya bermanfaat.
Mungkin itu yang dapat kami Amin. sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu guru hebat sekalian, terima kasih atas kedatangan pada webinar kali ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika saya dalam memandu jalannya webinar ini ada kesalahan dari pribadi saya. Oke, saya akhiri dan saya langsung berikan kepada Ibu Nunung selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak saya yang telah memoderatori webinar kita kali ini dengan lancar, dengan baik. Terima kasih Pak Cahyo atas sharing ilmunya. Ada alternatif lagi nih, coba bikin ujian online-nya ya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat Jawa Barat yang telah bersama kami di webinar Quizzes untuk ujian online berbasis CBT ya, berbasis komputer ya. Terima kasih atas perhatiannya dari kami semua. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, jawaban-jawaban yang kurang memuaskan, tapi bisa lanjut terus kok ke Pak Cahyo ya. Tadi kan sudah di-share kontaknya ya. Silahkan boleh ke Pak Cahyo kalau ingin berbagi lagi. Terima kasih juga tetap kepada para instruktur atas pendampingannya, atas ilmunya. Dan dari saya pribadi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa dengan kami di sesi yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan tetap bergaya hidup sehat untuk menjauh dari corona dan bangsa Indonesia pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.